Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dadan Rahadian selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa MMPJJ kelas A3. Yang saya hormati rekan-rekan satu tim. Terima kasih atas kerjasamanya dalam mengerjakan tugas kali ini. Mohon izin Pak Dadan, mungkin saya memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah ada Bapak Otnil Esau Tomatala, yang kedua saya sendiri Salman Al-Farisi, dan yang terakhir ada Bapak Rashad Imam Reza. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon izin kami akan mempresentasikan tugas terkait dengan Franklin Lumber. Mungkin kami mulai Pak dari nomor satu. Sebagaimana kita ketahui dari artikel yang di-share bahwasanya Franklin Lumber ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu. Dia berbasis di Lenoir, daerah Carolina Utara. Soal nomor pertama, kita diminta untuk menghitung annual cash flow dari arus kas tahunan. Kita bisa hitung annual cash flow ini dari informasi yang ada. Yang pertama, kita tahu bahwa ada output per hari itu sebanyak 7.000 kaki persegi. Sedangkan harga per kakinya itu sekitar 1,80 dolar. Hari beroperasi perusahaan selama 1 tahun itu ada 240 hari. Kemudian biaya bahan baku sebesar 70%, biaya tenaga kerja tahunan itu sebesar 245.000, biaya pemeliharaan tahunan sekitar 60.000 dolar, biaya overhead itu sekitar 78.000 dolar. Maka kita bisa menghitung pendapatan tahunan terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah output per hari dikali harga per kaki persegi dikali hari beroperasi per tahun. Maka kita bisa dapatkan nominal sebanyak 3.024.000 US dollar. Namun kemudian kita juga harus hitung ada biaya bahan baku tahunan sekitar atau berkisar sekitar 70%. Itu artinya kita harus kalikan 0,70 dikali dengan pendapatan tahunan. Maka kita dapatkan angka 2.116.800 US dollar. Kemudian komponen selanjutnya kita harus hitung biaya operasional tahunan, yaitu biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan, dan juga biaya overhead. Jika kita hitung-hitung, maka didapatkan angka 383.000 US dollar. Maka kita bisa dapatkan arus kas tahunan itu yaitu adalah pendapatan tahunan diambil biaya bahan baku dan biaya operasional tadi, yaitu 3.024.000 diambil 2.499.800. Maka kita dapatkan arus kas tahunan itu sebanyak 524 US dollar. Kita tahu annual cash flow itu adalah jumlah arus kas yang dihasilkan atau digunakan oleh suatu perusahaan atau proyek dalam 1 tahun. Dia mencakup semua uang yang masuk dan keluar, termasuk pemasukan dari penjualan produk ataupun jasa, serta pengeluaran untuk biaya operasional, investasi, pajak, pembiayaan, dan lain-lain. Mungkin saya lanjut ke nomor selanjutnya, Pak. Pada soal nomor 2, kita diminta untuk menghitung beberapa komponen. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung payback period. Definisi payback period itu adalah periode pengembalian modal adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi awal. Payback period juga dapat diartikan sebagai jumlah tahun yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal yang dibuat untuk sebuah proyek. Nah, dari definisi tersebut kita bisa hitung eh, payback periodnya, yaitu investasi awal dibagi oleh arus kas tahunan. Maka kita bisa mendapatkan waktu sekitar 2,48 tahun atau 2,5 tahun kira-kira. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung AAR atau Average Accounting Rate Return, yaitu salah satu cara untuk menghitung potensi keuntungan dari suatu investasi, sehingga cara ini adalah cara yang efektif untuk menentukan aset modal atau proyek jangka panjang mana yang akan diinvestasikan.
Kita hitung dengan menggunakan rumus, yaitu pertama kita tahu investasi awal itu sebanyak 1,3 juta. Kemudian biaya penyusutan tahunan itu 1,1.300.000 dibagi 7, yaitu sebesar 185.714 US dollar. Maka rata-rata nilai buku kita dapatkan 650.000 US dollar. Pendapatan bersih tahunan adalah arus kas tahunan yang telah dikurangi dengan biaya penyusutan, yaitu 524.200 ditambah 185.714. Kita dapatkan angka 338.486 US dollar. Angka 7 ini didapat dari nilai buku pada akhir tahun ke-7. Angka 2 didapat dari Dakota yang menggunakan penyusutan garis lurus. Maka kita bisa bisa simpulkan AARR-nya ini adalah rumusnya pendapatan bersih tahunan dibagi rata-rata nilai buku. Kita dapatkan sekitar 52%. Lalu kita juga diminta untuk menghitung IRR. IRR ini definisinya adalah tingkat diskonto yang membuat NPV menjadi nol. Berdasarkan data sebelumnya, kita bisa mengasumsikan IRR Dakota mendekati nilai IRR Nakoi, yaitu 30,4. IRR ini adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh suatu investasi atau proyek, dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan selama masa hidup proyek tersebut. Kemudian untuk poin D, kita diminta untuk menghitung net present value atau NPV untuk Dakota yang menggunakan nilai diskon itu sebesar 17% untuk mengurangi investasi di awal. Dengan arus kas tahunan sebesar 524.200 dan tingkat diskon itu 17%. Nah, rumusnya bisa kita lihat dalam slide. Kita masukkan satu-satu angkanya, maka kita bisa dapatkan NPV untuk Dakota itu diperkirakan sekitar 334.000 US dollar. NPV itu adalah sebuah metode ya yang digunakan dalam analisis investasi untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas di masa depan yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. Kemudian di poin E kita juga diminta untuk menghitung profitability index atau PI. PI adalah rumusnya NPV ditambah investasi awal dibagi investasi awal. Sesuai dengan rumus itu kita masukkan angka-angkanya, maka kita bisa mendapatkan nilai 1,26. Nah, definisinya adalah rasio antara nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan nilai investasi awal. Profitability index ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk menentukan peringkat proyek investasi dan menunjukkan nilai yang dihasilkan per unit investasi. Selanjutnya, pada soal nomor 3, kita diminta untuk mengurutkan ya proses eh, urutkan mesin press triplet berdasarkan 5 teknik yang tercantum pada pertanyaan nomor 2. Kita bisa lihat ini adalah tabel ranking plywood press, yaitu Nakoi dan Dakota berdasarkan 5 teknik evaluasi. Kita lihat ada komponen payback period. Untuk Nakoi dia sekitar 2,8 tahun, sedangkan untuk Dakota dia di angka 2,48 tahun. Untuk AARR, Nakoi berkisar sekitar 42,3%, sedangkan Dakota di angka 80,5%. Untuk IRR, Nakoi menghasilkan sekitar 30,4%, sedangkan Dakota di angka 29,7%. Untuk net present value-nya, Nakoi itu di angka 384.000 dolar dan Dakota di angka 334.000 dolar. Sedangkan profitability index-nya Nakoi berada di angka 1,51, sedangkan Dakota di angka 1,26. Dari hasil perbandingan tersebut, kita bisa lihat Nakoi cenderung lebih menguntungkan untuk jangka panjang, terutama pada komponen NPV dan IRR, sedangkan Dakota lebih unggul dalam hal payback period serta AARR. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apakah teknik tersebut memberi peringkat proyek yang sama? Jika tidak, mengapa peringkatnya berbeda? Ah,
Teknik-teknik tersebut tidak menilai dengan cara yang sama sebab peringkatnya berbeda-beda. Masing-masing teknik evaluasi mengukur aspek yang berbeda. Peringkat yang berbeda-beda peringkat yang berbeda-beda pada analisis teknik tersebut dikarenakan setiap teknik memiliki fokus yang berbeda. Sebagai contoh, Dakota lebih cepat dalam menghasilkan uang kembali dan memberikan pengembalian yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Sedangkan Nakoi cenderung lebih unggul dalam nilai total yang dibuat dan pengembalian jangka panjang. Hal ini bergantung pada kecepatan pengembalian atau nilai total dari investasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, kita diminta untuk menganalisa terkait dengan apa saja kerugian dari payback, kerugian ataupun keuntungan dari payback ataupun AARR. Pada soal nomor A, payback cenderung relevan jika digunakan dalam situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat dan proyek yang berisiko tinggi dengan ketidakpastian yang tidak menentu. Kelemahannya, payback tidak bisa memperhitungkan nilai waktu uang dan keuntungan jangka panjang dari investasi tersebut. Payback method bisa digunakan dan relatif mudah untuk perhitungan cepat tanpa memerlukan data keuangan yang kompleks. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari payback. Kemudian untuk AARR, ARR itu memberikan gambaran relatif tentang pengembalian nilai buku, namun kelemahannya mengesampingkan value time of money, serta memiliki ketergantungan terhadap angka dalam perhitungan akuntansi. ARR juga menggunakan data yang tersedia dalam laporan keuangan sehingga berfokus pada informasi yang ada dan tidak memerlukan banyak informasi tambahan yang justru akan mempersulit. Lanjut pada soal nomor 6. Pada soal nomor 6 ini kita pada poin A, yaitu terkait dengan interpretasi dari NPV. NPV yang dihasilkan tadi yaitu interpretasinya adalah perhitungan dari selisih antara nilai arus kas masuk sekarang dengan nilai arus kas keluar pada suatu proyek. Berdasarkan pada teks tersebut atau studi kasus Nakui dan Dakota dengan tingkat diskontonya 17%. Nilai positif pada NPV digambarkan dengan NPV lebih besar dari nol. Apabila proyek tersebut dapat menghasilkan uang lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk membiayai investasi awal. Ini menunjukkan bahwa proyek tersebut meningkatkan surplus pada perusahaan. Keputusannya yaitu proyek dapat diterima. Sedangkan jika nilai negatif pada NPV yang digambarkan dengan NPV kurang atau lebih kecil dari nol, itu artinya NPV tidak menghasilkan cukup arus kas untuk menutup investasi di awal. Keputusannya adalah proyek harus ditolak. Sedangkan jika nilai NPV itu sama dengan nol, berarti perusahaan tidak menambah atau mengurangi nilai perusahaan. Keputusan proyek diterima apabila memiliki alasan yang konkret dan juga faktor-faktor pendukung lainnya. Kemudian untuk poin B, kita diminta untuk menyebutkan kriteria keberterimaan atau ditolak dari masing-masing parameter yang diminta. Pertama ada NPV. Kriteria NPV itu diterima jika NPV-nya itu positif atau lebih besar daripada nol. Sedangkan NPV itu ditolak jika nilainya negatif atau kurang dari nol. Sedangkan untuk IRR itu diterima jika IRR lebih besar dari biaya modal. Kemudian IRR ditolak jika dia lebih kecil dari biaya modal. Sedangkan untuk NPV itu nilainya sama dengan nol, dia dapat diterima jika ada alasan yang strategis. Sedangkan dia ditolak jika tidak ada alasan yang strategis. Kemudian pada poin C, ditanyakan apa keuntungan NPV. Keuntungan NPV itu yaitu mampu menghitung dan memperkirakan nilai waktu dari uang. NPV memberikan gambaran yang realistis dengan contoh diskonto dari teks, misalnya 17%. NPV memberikan gambaran yang dapat digunakan untuk jangka panjang. NPV juga fokus pada arus kas yang faktual. NPV bisa membantu mengevaluasi potensi dari pengembangan sebuah proyek. Namun, NPV punya kelemahan, yaitu ketika tingkat diskontonya terlalu rendah, maka hasilnya bisa pesimis.
IRR juga punya keuntungan, yaitu mudah dipahami oleh pihak manajemen dan para pejabat dalam perusahaan, karena hasilnya langsung berbentuk persentase. Tapi kelemahan dari IRR, contohnya kita ambil dari kasus Nakoi dan Dakota, di mana IRR Nakoi sebesar 30,4% menggambarkan bahwa proyek tersebut memiliki tingkat pengembalian yang tinggi jika dibanding dengan modal perusahaan yang tertera pada teks, yaitu sekitar 17%. Kemudian pada poin E kita jawab terkait dengan metode mana yang digunakan untuk mengevaluasi proyek. Kami berpendapat jika mengacu kepada kasus Franklin Lumber ini, yang merujuk kepada Pak Parker ini lebih fokus kepada nilai jangka panjang dan keuntungan, bersih NPV menjadi metode yang paling tepat. Karena NPV memperhitungkan nilai waktu uang. Dalam kasus tersebut, kita bisa lihat Dakota memiliki payback period yang cepat, yaitu 2,48 tahun, jika dibandingkan dengan 2,8 tahun milik alat Nakoi. NPV Nakoi lebih tinggi, yaitu sekitar 384.000 dolar jika dibandingkan dengan Dakota yang hanya 334.000. Nah, ini menunjukkan bahwa pengembalian uang Dakota lebih cepat, namun Nakoi justru lebih menghasilkan dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu, analisis menggunakan NPV itu sangat cocok. Namun bila perusahaan hendak mengevaluasi proyek berdasarkan tingkat pengembalian atau kecepatan pengembalian investasi, maka IRR dan payback period dapat memberikan pandangan yang cocok atau bisa digunakan. Lanjut kepada pertanyaan nomor 7, ditanyakan dalam soal apa saja keuntungan indeks profitabilitas dan apa saja kerugiannya jika ada. Keuntungan dari IRR adalah dia lebih mudah dimengerti dan langsung merujuk pada tingkat keuntungan proyek. Perbandingannya relatif cepat, berfungsi sebagai penilai dari hasil pengembalian yang lebih besar dari perusahaan, namun kelemahannya itu tidak memperhatikan ukuran dari proyek. Misal ada dua proyek dengan metode IRR dapat memperoleh nilai total yang berbeda. Sebagai contoh, pada kasus tersebut, tingkat pengembalian Nakoi 30,4 dan Dakota 30,4. Hal juga hal Nakoi 30,4 dan Dakota 30,4 juga. Hal ini berarti menunjukkan potensi keuntungan yang relatif. Namun kembali lagi pada kelemahannya itu proyek yang dimiliki NPV tinggi jikalau dilihat dari pendekatan IRR. Kemungkinan tidak cukup untuk menguntungkan dalam jangka panjang seperti yang diekspektasikan di awal. Pada poin 8, Parker itu ingin memastikan bahwa setiap keputusan investasi harus benar-benar diambil dari perspektif benefit atau mendatangkan nilai bagi perusahaan. Mengingat perusahaan tersebut memproduksi kayu dan juga mesin yang nilainya cukup mahal. Contoh, Dakota dalam operasional dan juga penggunaan mesin tersebut memerlukan anggaran sebesar 1,3 juta US dollar. Jika prediksi akurasi dalam pasti tidak akurat, maka perusahaan bisa mengambil keputusan yang salah. Dari total pengeluaran yang digunakan haruslah sebanding dengan hasil. Perhatian Parker ini cukup beralasan karena estimasi arus kas sangat penting, yaitu hal itu guna menghindari investasi yang buruk dan memastikan keputusan yang diambil bisa berguna untuk masa mendatang. Risiko itu pasti ada. Kekhawatiran dari Parker adalah hal yang sangat visioner. Keputusan investasi yang diharapkan oleh Parker itu adalah informasi yang realistis dan terukur, bahkan teruji. Kemudian pada pertanyaan nomor 9, ditanyakan terkait dengan em, perakiraan estimasi yang tidak bias. Nah, dalam konteks Franklin Lumber ini, kekhawatiran dari Parker itu merupakan sesuatu hal yang positif dalam pengembalian keputusan yang memerlukan kehati-hatian. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi serta mitigasi risiko untuk ke depannya. Nah, tantangan kita lihat poin 1 dari hasil audit. Hasil audit menggambarkan bahwa arus kas diprediksi nantinya akan lebih rendah dari arus kas secara aktual. Reaksi terhadap hasil
Tidak mengkhawatirkan, sebab berhati-hati dalam prediksi arus kas diperlukan guna menghindari optimisme secara berlebihan. Alasan tidak terkejut terhadap studi kasus tersebut dikarenakan Parker memiliki keputusan investasi agar lebih aman ke depannya, bukan berdasarkan pada pesimisme, namun lebih kepada mitigasi resiko yang akan datang. Kemudian pendekatan perkiraan arus kas, pendekatan ini dinilai konservatif, namun memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan jangka panjang, yaitu memastikan keputusan yang diambil dalam berinvestasi benar-benar memperhatikan aspek jangka panjang. Mungkin demikian dari saya pemaparannya. Untuk selanjutnya slide 13 sampai selesai akan dibawakan oleh rekan saya Bapak Rasyad. Dipersilakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.